Assalamualaikum. Hai semua, apa kabar? Selamat datang di NN Math Channel, tempat mudah belajar matematika. Pada sesi ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri, mata pelajaran matematika peminatan kelas 11. Sebelum belajar, kalian perlu mengetahui apa saja manfaat dari trigonometri. Trigonometri digunakan untuk yang pertama adalah untuk menentukan berapa gradien tertinggi dari suatu tanjakan di jalan umum di pegunungan agar semua kendaraan dapat melewati jalan tersebut dengan aman. Yang kedua, untuk menghitung ketinggian suatu objek seperti gunung, pohon, tiang, bendera, menara, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk menghitung ketinggian gelombang air laut. Yang keempat, untuk menghitung jarak antara benda-benda di angkasa. Dan yang terakhir adalah untuk mengukur ketegangan tali yang akan digunakan untuk menahan suatu beban. Selain kelima manfaat yang telah disebutkan, masih banyak manfaat dari belajar trigonometri yang dapat kalian temukan melalui internet ataupun buku. Trigonometri sangat berkaitan erat dengan segitiga. Coba kalian perhatikan segitiga ABCD dengan sudut alfa berikut ini. A merupakan sisi depan dari sudut alfa. B merupakan sisi samping dari sudut alfa. Dan C merupakan sisi miring dari sudut alfa. Untuk mencari nilai sin dari sudut alfa yaitu sin alfa sama dengan A per C sama dengan A tadi adalah sisi depan dibagi C adalah sisi miring, jadi depan dibagi miring, sama dengan bisa kita singkat menjadi demi, depan dibagi miring. Sedangkan untuk mencari nilai cos alfa, sama dengan B dibagi C, sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, atau disingkat dengan sami. Sedangkan untuk nilai tan kita dapat mencarinya dengan membagi sin alfa dibagi cos alfa. Sehingga menjadi sama dengan A per C dibagi B per C sama dengan A per C dikali C per B. Jadi kalau ada pembagian pecahan, maka tanda bagi menjadi kali dan bilangan yang dibagi akan dibalik. Di sini yang dibagi adalah B per C, jadi B per C-nya kita balik menjadi C per B. Kemudian C-nya bisa kita coret sehingga yang tersisa adalah A per B. A adalah sisi depan dibagi B adalah sisi samping, atau yang bisa kita singkat dengan desa. Alfa dapat berupa derajat atau pi. 180 derajat sama dengan pi atau 1 pi. Sedangkan 360 derajat sama dengan 2 pi. Dalam persamaan trigonometri ada beberapa rumus yang perlu kalian ingat. Sekarang, perhatikan kolom rumus sebelah kiri. Sin dan cos sama-sama mempunyai dua rumus. Yang keduanya harus digunakan, sedangkan tan hanya ada satu rumus. Rumus-rumus ini berlaku jika alfanya berbentuk derajat. Pertanyaannya, bagaimana jika alfa berbentuk pi?
Kalian tinggal mengganti nilai 360 derajat pada rumus menjadi 2pi. Dan nilai 180 derajat menjadi pi atau 1pi. Untuk memahami penggunaan dari rumus-rumus ini, perhatikan contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Cos X sama dengan cos 20 derajat dengan batasan 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Karena soal berbentuk cos dan bernilai derajat, maka rumus yang kita gunakan adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat untuk rumus yang pertama, dan X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat untuk rumus yang kedua. Sekarang kita gunakan terlebih dahulu rumus yang pertama. X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Alfanya di sini adalah 20 derajat. Sehingga X sama dengan 20 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 20 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 20 derajat. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 20 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat ditambah sama dengan 20 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 380 derajat. Nah, di sini ada nilai 20 derajat untuk K sama dengan 0 dan 380 derajat untuk K sama dengan 1. 20 derajat itu masuk ke dalam batasan 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Sedangkan 380 itu lebih besar dari 360. Sehingga 380 tidak memenuhi penyelesaian. Nah, sekarang kita lanjutkan ke rumus yang kedua. Untuk X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Ingat tadi alfanya adalah 20. Sehingga X sama dengan min 20 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sama seperti rumus yang pertama, kita coba terlebih dahulu untuk K sama dengan 0. K sama dengan 0, sehingga untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan min 20 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan min 20 derajat. Karena hasilnya min 20 derajat, maka min 20 derajat tidak termasuk himpunan penyelesaian karena bernilai negatif. Nilai negatif itu lebih kecil daripada 0, sedangkan batasan himpunan penyelesaian hanya dari 0 dan sedangkan batasan himpunan penyelesaian dimulai dari 0 yang paling kecil dan 360 derajat yang paling besar. Sekarang kita coba untuk K sama dengan 1. Maka sekarang kita gunakan rumus yang kedua. X sama dengan
min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Seperti sebelumnya, alfanya adalah 20 derajat, sehingga X sama dengan min 20 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Seperti sebelumnya, kita mulai K-nya dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan min 20 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan min 20 derajat. Nilai minus itu lebih kecil daripada 0, sedangkan himpunan penyelesaian yang mau kita cari, nilai terkecilnya adalah 0 dan nilai terbesarnya adalah 360 derajat. Sehingga min 20 derajat tidak memenuhi penyelesaian, atau yang bisa kita singkat dengan TM. Sekarang kita coba untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan min 20 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Sama dengan min 20 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 320 derajat. Nilai 320 derajat masuk dalam batasan 0 sampai 360, sehingga 320 derajat termasuk himpunan penyelesaian. Sekarang kita coba untuk K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan min 20 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat. Sama dengan min 20 ditambah 720 derajat sama dengan 700. Nah, nilai 700 derajat lebih besar dari 360, maka 700 derajat tidak memenuhi penyelesaian, atau yang bisa kita singkat dengan TM. Sekarang pertanyaannya, perlukah kita melanjutkan untuk K sama dengan 3? Tidak, karena di K sama dengan 2 sudah tidak memenuhi, jadi kita tidak perlu lagi melanjutkan ke K sama dengan 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jadi himpunan penyelesaiannya adalah 20 derajat dan 320 derajat. Selanjutnya kakak akan memberikan contoh jika nilai alfanya berbentuk pi. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Sin X sama dengan sin 3/8pi dengan batasan 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2pi. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi, dan yang kedua adalah X sama dengan dalam kurung pi dikurang alfa tutup kurung ditambah K dikali 2pi. Sekarang kita gunakan rumus pertama terlebih dahulu. X sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi. Alfanya adalah 3/8pi. Sehingga X sama dengan 3/8pi ditambah K dikali 2pi. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 3/8pi ditambah 0 dikali 2pi sama dengan 3/8pi. Untuk mengetahui apakah 3/8 memenuhi atau tidak memenuhi penyelesaian, maka kita perlu mengubah 2pi ke dalam bentuk pecahan di mana penyebutnya adalah 8. Sehingga 8 dikali 2pi
sama dengan 16. Jadi hasil pecahan campurannya adalah hasil bentuk pecahannya adalah 16/8 pi. Nah, karena 3/8 lebih kecil daripada 16/8 dan lebih besar daripada 0, maka 3/8 pi memenuhi penyelesaian. Sekarang kita lanjutkan untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 3/8 pi ditambah 1 dikali 2 pi. Hasilnya sama dengan 3/8 pi ditambah 2 pi. Nah, sekarang untuk mempermudah perhitungan, pi-nya kita keluarkan terlebih dahulu. Sehingga dalam kurung 3/8 ditambah 2 tutup kurung dikali pi. Kita jumlahkan terlebih dahulu 3/8 ditambah 2. 2-nya kita jadikan pecahan seperti sebelumnya. Karena penyebutnya 8, berarti 2 dikali 8 adalah 16. Jadi bentuk pecahannya adalah 16/8. Hasilnya adalah 3/8 ditambah 16/8 tutup kurung dikali pi sama dengan 3 ditambah 16 sama dengan 19. Jadi hasilnya 19/8 pi. Karena 19/8 pi lebih besar daripada 16/8 pi, maka nilai 19/8 pi tidak memenuhi penyelesaian. Selanjutnya, kita lanjutkan ke langkah kedua. Yaitu X sama dengan dalam kurung pi dikurang alfa tutup kurung ditambah K dikali 2 pi. Ingat tadi nilai alfanya adalah 3/8 pi. Sehingga X sama dengan dalam kurung pi dikurang 3/8 pi tutup kurung ditambah K dikali 2 pi. Hasilnya untuk K sama dengan 0, X sama dengan dalam kurung pi dikurang 3/8 pi tutup kurung ditambah 0 dikali 2 pi. Nah, nilai pi itu sama saja dengan 1 pi. Sama seperti sebelumnya, angka 1 dan 3/8 kita letakkan di dalam kurung dan pi-nya kita letakkan di luar kurung. Sehingga dalam kurung 1 dikurang 3/8 tutup kurung dikali pi ditambah 0. 0 adalah hasil dari 0 dikali 2 pi. Untuk menyelesaikan perhitungan 1 dikurang 3/8, kita samakan penyebutnya dengan mengalihkan penyebut 8 dikali 1. Jadi 8/8 dikurang 3/8 tutup kurung dikali pi sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5/8 pi. Karena nilai 5/8 pi itu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil dari 16/8 pi, maka nilai 5/8 pi termasuk himpunan penyelesaian. Sekarang kita lanjutkan untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan dalam kurung pi dikurang 3/8 pi tutup kurung ditambah 1 dikali 2 pi. Sama seperti sebelumnya, pi itu adalah 1 pi. Jadi nilai 1 dan 3/8-nya 2. Nah, sekarang kita hilangkan terlebih dahulu
kurungnya. Kurung dari Pi dikurang 3/8 Pi. Sehingga Pi dikurang 3/8 Pi ditambah 2 Pi. Sama seperti sebelumnya, Pi-nya kita letakkan di luar dan 1, 3/8 dan 2 kita letakkan di dalam kurung. Sehingga dalam kurung 1 dikurang 3/8 ditambah 2 tutup kurung Pi. Untuk menyelesaikan perhitungan ini, kita samakan penyebutnya dengan penyebut 8. 8 dikali 1 adalah 8. Sehingga 8/8 dikurang 3/8 ditambah 16/8 yang merupakan hasil dari penyebut 8 dikali 2 tutup kurung Pi sama dengan 8 dikurang 3 adalah 5. 5 ditambah 16 adalah 21. Jadi hasilnya 21/8 Pi. Karena nilai 21/8 Pi lebih besar daripada 16/8 Pi, maka nilai ini tidak memenuhi penyelesaian. Jadi dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 3/8 Pi dan 5/8 Pi. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Kakak harap video ini dapat membantu kalian dalam memahami persamaan trigonometri. Sekian untuk sesi kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.